Halo semuanya, hari ini kita akan belajar topik baru yaitu tentang kongruensi. Apa itu kongruensi dan bagaimana contoh soalnya dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan tonton video ini sampai selesai ya. Misalkan saja saya memiliki kertas HVS dengan ukuran A4. Seperti ini ya. Lalu, kertas HVS tersebut saya potong dari ujung ke ujung yang lain seperti ini. Akhirnya, kita akan memiliki dua buah bentuk segitiga, yaitu segitiga hijau dan segitiga biru. Pertanyaannya, apakah segitiga hijau dan segitiga biru saling kongruen? Bagaimana kita bisa menentukan kedua segitiga tersebut kongruen? Dalam matematika, kita tidak bisa menggunakan perasaan atau mengira-ngira apakah kedua bangun tersebut saling kongruen. Kita harus bisa membuktikannya. Ada beberapa jenis uji kongruensi. Mari kita bahas satu persatu. Misalkan saja kita memiliki dua buah segitiga yang ada pada layar, dan kita akan coba membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Yang pertama, di sini kita bisa lihat bahwa DE sama dengan IG karena sudah diketahui di soal. Lalu, yang kedua sisi EF sama dengan sisi GH. Ini juga diketahui dari soal. Dan yang ketiga adalah DF sama dengan IH, juga diketahui dari soal. Oleh sebab itu, kita bisa simpulkan bahwa segitiga DEF kongruensi dengan segitiga IGH. Dengan postulat side, side, side. Uji kongruensi yang kedua, sekarang kita akan coba membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen. Yang pertama, BC sama dengan YZ karena diketahui dari soal. Lalu yang kedua, ada sudut BCA sama dengan sudut YZX juga diketahui dari soal. Dan yang terakhir, CA sama dengan ZX diketahui dari soal. Oleh sebab itu, kita bisa simpulkan bahwa segitiga BCA kongruen dengan segitiga YZX dengan postulat side angle side. Uji kongruensi yang ketiga, silakan perhatikan gambar segitiga yang ada pada layar, dan kita akan coba buktikan kedua bangun tersebut kongruen. Yang pertama, sudut BAC sama dengan sudut YXZ diketahui dari soal. Lalu, BA sama dengan YX diketahui dari soal. Dan terakhir, sudut ABC sama dengan sudut XYZ juga diketahui dari soal. Kita bisa simpulkan bahwa segitiga BAC kongruen dengan segitiga YXZ dengan postulat angle side angle. Uji kongruensi keempat, silahkan perhatikan gambar segitiga yang ada pada layar kalian. Kita akan coba buktikan kembali dua buah segitiga tersebut saling kongruen. Yang pertama, ada sudut ABC sama dengan sudut PQR karena sama-sama bernilai 90 derajat atau tegak lurus. Yang kedua, ada sisi AC dan sisi PR yang sama-sama bernilai 6 cm dan merupakan sisi diagonal. Dan yang terakhir, diketahui juga BC dan QR memiliki panjang yang sama yaitu 3 cm dari soal. Oleh sebab itu, kita bisa simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR dengan postulat RHS atau right angle hypotenuse side. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Diketahui pada gambar AD sama dengan AC dan sudut ADF sama dengan sudut ACF. Kita diminta membuktikan bahwa segitiga ADE kongruen dengan segitiga ACB. Untuk menjawab soal seperti ini, kita harus menuliskan statement dengan alasannya. Yang pertama, sudut ADF sama dengan sudut ACF karena sama-sama diketahui dari soal. Lalu yang kedua, AD sama dengan AC
juga diketahui dari soal. Dan yang terakhir adalah sudut DAE sama dengan sudut CAB karena sama-sama dipakai. Oleh sebab itu, kita bisa simpulkan bahwa segitiga ADE kongruens dengan segitiga ACB dengan postulat angle side angle. Lalu untuk contoh soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Kita diminta membuktikan bahwa AD sama dengan CB. Kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa kedua segitiga tersebut saling kongruen. Seperti biasa, kita harus menuliskan statement dengan alasannya. Yang pertama, sudut EAD sama dengan sudut ECB, karena diketahui dari soal. Yang kedua, panjang EA sama dengan panjang EC, juga diketahui dari gambar. Yang terakhir adalah sudut AED sama dengan sudut CEB karena saling bertolak belakang. Kita bisa simpulkan bahwa segitiga EAD kongruens dengan segitiga ECB dengan postulat angle side angle. Oleh karena kita sudah membuktikan bahwa kedua segitiga tersebut kongruen, maka bisa kita simpulkan bahwa panjang AD sama dengan panjang CB. Demikian penjelasan mengenai teori tentang kongruensi beserta contoh soalnya. Semoga kalian sudah paham ya. Terima kasih sudah menonton video ini.